Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 9 yaitu manajemen aset daerah. Nama saya Anissa Amelia dengan NPM 231212904P. Manajemen aset adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aktiva atau aset suatu organisasi untuk mengoptimalkan nilai, efisiensi, dan penggunaannya selama siklus hidupnya. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diproses atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah dikategorikan menjadi 3, yaitu aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah atau local government use asset. Yang kedua, aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik, social use asset, dan aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik, surplus property. Kelembagaan pengelolaan aset itu ada kepala daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, ada biro bagian perlengkapan, sekretaris daerah, pengelolaan barang milik daerah, kepala SKPD, pengguna barang, kuasa pengguna barang, bendahara barang, kepala SKPKD, selaku bendahara umum daerah BUD, dan kuasa BUD. Tugas dan wewenang pejabat pengelolaan aset daerah yang pertama gubernur atau bupati, wali kota mengajukan unsur pemindahpanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD. Sekretaris daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris barang milik daerah. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Siklus manajemen aset. Yang pertama, perencanaan. Rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran RKA SKPD berpedoman standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Yang kedua, pengadaan. Rangkaian kegiatan untuk memperoleh aset atau barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sebagai pemasok aset yang bersangkutan. Pengadaan aset daerah mengikuti ketentuan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. 3. Penggunaan atau pemanfaatan. Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset atau status penggunaan aset. Unit kerja mana yang menggunakan lokasi dan informasi terkait lainnya, pemanfaatan, disewakan, leasing, dan pinjam pakai. 4. Pengamanan atau pemeliharaan. Pengamanan administrasi hukum fisik, pemeliharaan rutin untuk perbaikan besar. 5. Penghapusan atau pemindahan. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah, atau ditenggelamkan ke laut. Pemindahan dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal. Sistem dan prosedur akuntansi aset. Sistem akuntansi aset merupakan salah satu dari 4 unsur utama sistem akuntansi pemerintah daerah. 3 unsur sistem akuntansi pemerintah daerah lainnya adalah: 1. Sistem akuntansi penerimaan kas. Yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas. Yang ketiga, sistem akuntansi selain kas. Sistem dan prosedur akuntansi aset. Sistem akuntansi aset pemerintah daerah berisi tentang ketentuan mengenai: 1. Prosedur pengadaan barang. 2. Prosedur penyimpanan dan penyaluran. Yang ketiga, prosedur pemanfaatan. Yang keempat, prosedur pemeliharaan. Yang kelima, prosedur tuntunan perbendaharaan dan tuntunan ganti rugi. Yang keenam, prosedur perubahan status hukum. Prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Prinsip-prinsip manajemen aset daerah yang harus dipenuhi pemerintah daerah meliputi: yang pertama, pengadaan aset tetap harus dianggarkan. Yang kedua, pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi. Yang ketiga, ada saat digunakan harus dilakukan pencatatan atau administrasi secara baik. Yang keempat, pada saat penghentian harus dicatat di otorisasi. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Kompleksitas dan permasalahan manajemen aset Pemda tersebut bisa disebabkan karena: yang pertama, belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah. Yang kedua, belum dilakukan penilaian atau appraisal atau seluruh aset daerah. Yang ketiga, terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang atau secara tidak langsung oleh berbagai pihak. Yang keempat, ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset seperti tanah, jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang kelima, lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.